Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan adalah bulan yang Allah ciptakan untuk umatnya Nabi Muhammad, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Awalnya merupakan rahmah, pertengahannya merupakan makfirah dan barokah, dan akhirnya adalah ampunan atau itqum minan nar. Namun pertanyaannya, selama ini sebagai insan, sebagai manusia yang iman dan takwa kepada Allah, sejauh mana kita iman, sejauh mana kita takwa, seberapa amal saleh di bulan Ramadan telah membentuk kepribadian kita dan menjadikan diri kita menjadi takwa. Sebagaimana muhasabah pada diri sendiri ini penting sekali. Apalagi di akhir Ramadan, barangkali hanya tinggal hitungan jari dalam dua tangan ini, mungkin hanya sekitar beberapa hari Ramadan akan meninggalkan kita. Sebagaimana tamu yang agung ketika meninggalkan tuan rumah, maka tuan rumah itu persepsinya ada tiga macam. Yang pertama, ketika ditinggal tamu agung itu akan merasa kehilangan, sedih, dan barangkali terpukul. Ada yang seorang itu ditinggal tamu itu biasa-biasa saja. Jadi landai-landai saja, tidak ada hal yang baru, tidak ada yang berarti. Dan yang ketiga justru akan merasa senang. Gambarannya barangkali juga demikian pada diri kita. Ketika Ramadan datang, kita juga ada tiga sikap itu, dan ketika Ramadan berakhir kita ada tiga sikap itu. Golongan pertama minas syuhada'i was sholihin, tentu saja mereka ini bersedih, maka wajar ketika meminta Ramadan dalam satu tahun dijadikan Ramadan semua. Saya akan mengupas dalam satu kajian tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Profesor Kiai Haji Abdul Karim Amrullah. Sangat indah sekali bahwasanya Iskandar Agung Dzulqarnain suatu ketika mengadakan perjalanan ekspedisi ke suatu daerah. Iskandar Agung ini sangat terkenal sekali, memiliki kepribadian yang jiwa yang sangat amar ma'ruf nahi mungkar, bijaksana. Suatu ketika dia mengajak bala tentaranya untuk menyeberangi sungai. Namun sebelum penyeberangan itu dilakukan, Iskandar ini mengumpulkan para prajurit tersebut, dan prajurit tersebut diberi amanah atau diberi semacam wasiat agar nanti ketika menyeberang dia mengambil apa saja yang ada di bawah, di dalam air, di dasar sungai tersebut. Lagi-lagi sifat watak dasar manusia itu dalam menyikapi perintah itu ada yang sam'an wa ta'atan, ada yang biasa-biasa saja, ada yang tidak mentaati. Prajurit Iskandar Agung Dzulqarnain ini tampaknya juga sama. Golongan pertama ini dia mengambil apa saja yang ada di sungai, dimasukkan ke rangsel, dimasukkan ke tas, dimasukkan sebagai perbekalan hingga penuh dan membawa agak berat. Golongan yang kedua, dia mengambil hanya sebagian saja untuk memudarkan atau barangkali untuk memenuhi kewajiban, menggugurkan kewajiban, hanya mengambil sedikit sekali. Dan golongan yang ketiga ini sama sekali menganggap tidak begitu penting perintah Iskandar Agung, sehingga dia tidak mengambil sejengkal pun apa yang ada di dalam sungai tersebut. Kisah itu disingkat. Setelah sampai di seberang sungai, baru oleh Iskandar Agung disuruh membuka bekal-bekal yang dimasukkan tadi. Ternyata benarlah yang terjadi. Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasukan yang membawa bekal banyak, yang membawa
mengambil dari dasar laut banyak, dari dasar sungai banyak tersebut. Dia merasa bangga dan senang. Dia telah mengambil, dimasukkan di ransel, dan setelah dibuka ternyata isinya adalah permata. Golongan yang kedua ini mereka juga menyesal, tetapi tidak seberapa karena masih membawa. Dia menyesalnya kenapa membawa tidak banyak atau mengambil memasukkan tidak banyak. Dan golongan yang ketiga itulah yang menyesal karena tidak mengambil apa-apa. Barangkali kiasan atau ilustrasi cerita ini bisa kita jadikan sebuah ibrah. Ramadan selama ini sudah berapa banyak amal yang kita perbuat? Sudah berapa amal yang kita laksanakan? Atau barangkali kita sangat sedikit, bahkan nyaris tidak ada sama sekali. Masih ada kesempatan sedikit. Mari kita tunaikan puasa, tarawih, tadarus, sedekah dan yang lainnya untuk menyempurnakan, dan nanti ditutup dengan zakat sebagai penyempurna ibadah puasa dan rukun Islam yang keempat, agar predikat muttaqin dan predikat orang yang menang akan kita raih dan kita peroleh. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.